Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya punya ayam banyak. Ini ayam menjadi peternakan saya. Tiap pagi sudah mulai ramai dengan ayam berkokok. Bahkan siang pun berkotek-kotek. Dan ini menjadi ayam yang siap dipotong. Sudah habis bulunya dan tinggal digoreng ini. Sementara ini masih penuh dengan bulu-bulu. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda tinggal di sekitar peternakan ayam? Mengamati ayam yang diternakkan, yang dijual untuk digemukkan, yaitu ayam potong seperti ini, yang kemudian bulunya tidak banyak, tujuannya supaya dibesarkan untuk dipotong. Biasanya usianya hanya 3 bulan, itu sudah siap panen untuk dipotong. Tetapi syaratnya adalah 1, makanan cukup. 2, kandangnya juga harus tidak terlalu besar, supaya ayam-ayam itu tidak banyak bergerak dan akhirnya bisa gemuk badannya kalau ditimbang, karena dinilai nanti dari berat badannya, bukan dari bagusnya, stereknya, juara untuk berantem atau diadu, tetapi sungguh-sungguh untuk daging. Maka orang beli adalah ditimbang di situ, supaya berat tidak terlalu menurun berat badannya. Maka ayam-ayam ini kandangnya kecil supaya tidak lari ke sana kemari, terbang ke sana kemari, sehingga energinya habis untuk bergerak. Dan ini ciri khas apapun yang dijual dengan cara kiloan. Entah itu kita beternak babi, entah itu kita beternak kambing, pokoknya semua yang digemukkan, kandang dibuat kecil, membatasi hewan itu untuk bergerak leluasa, sehingga semua diatur. Hewan itu tinggal ngikuti perintah dari yang punya, yang menjadi peternaknya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Injil hari ini bicara tentang Maria menerima kabar itu. Pada bulan yang ke-6, Maria mendapat kunjungan malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel itu menyapa Maria, yaitu di Galilea, di Nazaret. Dia menyapa Maria yang menjadi tunangan Yusuf, keturunan Daud. Salam hai engkau yang diberkati, Tuhan memberkatimu. Maria bertanya-tanya, apa arti salam itu? Lalu malaikat menerangkan, jangan takut hai Maria, sebab engkau berkenan di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaknya engkau menamainya Yesus. Dan dia akan diangkat menjadi raja besar, penyelamat manusia. Lalu Maria pun bertanya-tanya, bagaimana hal itu terjadi? Sebab aku belum bersuami. Tidak mungkin belum bersuami, tahu-tahu hamil, mengandung. Lalu malaikat itu menerangkan, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan ini, yang akan kau kandung ini, nanti akan disebut yang kudus dari Allah. Dan ketahuilah, Elisabet sanakmu itu dikatakan mandul, sudah tua usianya, tetapi ini bulan ke-6 dalam kehamilannya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Lalu jawaban Maria yang terakhir untuk menutup dialog itu adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa itu semboyannya Monsieur Narko non tuaset
multa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Maria menjawab tawaran Allah lewat Gabriel dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Ada unsur yang menjawab ya, kebebasannya mengatakan ya, tetapi kemudian dia juga mengatakan mongso borong Gusti pasrah. Ada unsur mengatakan ya, setuju, tetapi juga ada unsur pasrah pada Bapa Tuhan. Karena aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena kamu yang merencanakan, kamu yang mendampingi, kamu yang menyelesaikan. Itulah kasarannya jawaban Maria kepada tawaran malaikat Gabriel itu. Maka saudara-saudari, ada perbedaan antara hewan dan manusia di dalam ciptaan ini. Manusia punya akal budi, manusia punya kebebasan, sementara hewan ini tidak punya akal budi. Mereka mengikuti saja program peternak, semua di kandang, semua dibikin kandang itu terbatas supaya tidak selari sana sini, sehingga ketika nanti ditimbang untuk dipotong, dagingnya diambil, timbangannya menjadi berat, gemuk-gemuk orangnya, karena tidak peduli sehat atau tidak, tetapi yang jelas tujuan, finalitas ayam potong adalah dipotong, bukan untuk kesehatan tetapi untuk konsumsi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Maria menggunakan kebebasannya bukan sebebas-bebasnya, tetapi menyesuaikan kehendak Allah. Kita semua juga mempunyai kebebasan. Kita semua dikaruniai kebebasan. Maka kita bisa memilih mana yang menuju kepada kehendak Allah, yang menuju pada hal-hal yang menggembirakan Tuhan, dan mana yang menuju kepada kematian jauh dari Tuhan, kepada hal-hal yang justru melawan kehendak Tuhan. Saya membaca kembali sejarahnya seorang yang pernah menjadi perampok besar dan dihukum mati pada zaman mungkin sekitar tahun 80-an, yaitu Kusni Kasdut. Beliau ditahan dimanapun bisa lolos. Kemudian di Nusa Kambangan pun keluar berenang. Dan kemudian beliau ini sampai dijuluki nyawanya rangkap-rangkap, tahan peluru, dan mempunyai ilmu macam-macam, kebal dan seterusnya. Tetapi ketika ditangkap dan akhirnya mau dieksekusi dengan hukuman mati, dia mempunyai kebebasan, menyadari bahwa kebebasan dari Tuhan itu ada. Maka dia mulai merenungkan untuk menghadapi ajalnya. Maka dengan sukarela dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kusni Kasdut akhirnya didampingi seorang romo. Dia menyerahkan dirinya untuk menerima Kristus sebagai pegangan hidupnya, sebagai viatikum, sangu atau bekal untuk melanjutkan hidup yang mungkin tinggal sesaat lagi karena mau dieksekusi. Maka kemudian dia mengucapkan bagaimana Kristus yang menjadi pegangan kita, pegangan dia, dan kemudian kebebasannya memilih dia untuk mohon kepada Yesus mendampinginya di dalam proses eksekusi hidupnya. Dan kemudian kita mendengar bagaimana dia banyak sekali hal-hal yang dikerjakan secara positif, membantu orang-orang yang sederhana, walaupun dengan cara yang tidak benar, yaitu merampok tadi. Maka dulu sering disebut soro, orang yang merampok untuk dibagi-bagikan kepada orang kecil yang tertindas. Tetapi dilepas dari itu adalah
kebebasannya membuat dia semakin hari semakin menyatakan ya ketika mulai menatap hari-hari eksekusi di dalam hukuman mati yang dia jalani. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita gunakan kebebasan kita untuk memilih yang lebih membantu orang-orang banyak, yang lebih mengarah kepada kehendak Tuhan, bukan justru membuat perpecahan, membuat gelap gulita, butek dari dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.